Tiga. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa di kelas 9 dengan Ibu SBS. Ya, Sondang Bertaulis Tumorang. Ibu mengajarkan dari kelas 9A sampai kelas 9H. Oke, bagi anak-anak Ibu yang sudah ada bukunya, tolong dibuka buku halaman 3. Ya, mengenai kerajinan bahan keras. Ya. Oke, coba lihat di papan tulis ya. Kerajinan terbagi atas dua, kerajinan bahan lunak dan kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan lunak kemarin sudah Ibu ajarkan di kelas 8. Sekarang kerajinan bahan keras ya, kita belajar ini di kelas 9 ya. Masuk apa itu kerajinan bahan keras? Ya. Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang bahan dasarnya keras, kuat, pejal, solid, dan sangat sukar untuk dibentuk. Ya. Itu dia bahan keras. Ya, yang betul-betul keras ya. Bahan keras terbagi atas dua, yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. Bahan keras alam, apa saja yang ada disediakan oleh alam yang berbentuk keras, itu adalah merupakan bahan utama keras. Ya, keras bahan utama dari bahan keras alam. Contohnya, ya, bahan keras yang berasal dari laut, bahan keras yang berasal dari hutan dan dari tanah, dari laut. Apa saja yang terkandung di dalam laut yang bersifat keras. Contohnya kerang. Kerang bisa kita buat sebagai bahan dasar bahan keras. Ya, kita masuk sekarang kita akan hutan. Mau inilah yang akan kita bentuk menjadi bahan dasar keras ya dari hutan. Yaitu hutan. Apa yang ada di dalam hutan? Kayu, rotan, bambu. Ini yang akan kita olah ya untuk di semester ini. Ya. Jadi apa kayu, rotan, bambu, kayu ini akan kita bentuk menjadi suatu produk yang akan menghasilkan estetika yang indah, yang sedap ditengok dan berlaku untuk dijual dan menghasilkan uang, yaitu dari kayu. Ya. Oke, untuk selanjutnya coba dulu dibaca bukunya. Ya, ini satu persatu ada di dalam buku. Ya, untuk mempersingkat waktu, Ibu langsung masuk ke dalam bahan dasar muatan nilai dalam kerajinan. Nilainya, nah, ya. Contohnya, produk dengan nilai fungsional, produk dengan nilai informatif, produk dalam simbolik, dan produk dengan nilai prestisif. Ya, fungsional, maksudnya produk itu apa fungsinya? Contohnya, produk kerajinan bahan keras yang terbuat dari rotan. Kita bentuk seperti ember besar dari rotan. Ya, fungsinya adalah untuk menaruh bahan-bahan yang kotor atau kain-kain kotor yang untuk dicuci. Ada fungsinya. Informatif. Apa itu informatif? Informatif ya, benda itu bisa menginformasikan. Contohnya kita membuat logo-logo. Ya, apalagi zaman sekarang logo-logo PDIP, ya, logo-logo partai politik tersebut. Jadi kalau kita memakai logo itu menunjukkan bahwa saya adalah anggota PDIP. Jadi logo yang kita buat itu, produk itu menunjukkan informasi, mengasihkan informasi. Ya, produk simbolik. Produk simbolik itu simbolik. Contohnya kita melukis, ya, melukis atau mengukir, menunjukkan. Contohnya kita mengukir seorang perempuan dengan mimik yang sedih. Ya, itu simbolik bahwa seorang perempuan itu ya penuh penderitaan. Ya, menunjukkan simbol-simbol dari hasil kerajinan. Yang terakhir adalah produk dengan nilai prestise, persaingan, prestise. Ya, contohnya kalau kalian menghasilkan bunga, ya, ini ada harganya. Ternyata ada jam lagi kita buat lagi bahan atau prakarya yang jauh lebih cantik dengan harga yang lebih mahal. Ya, itu prestise. Persaingan, ya, praktise. Ya, oke. Itu ini ya berdasarkan nilai dan kerajinan. Nah, kita masuk kepada faktor permasalahan objektif. Ya. Dilihat dari segi teknis, ekonomis, ergonomis, teknologi, estetika, dan faktor kondisi lingkungan. Ya, teknis dia menggunakan alat-alat, ya,
lebih hebat, lebih bagus lagi teknis daripada manual, ya, karena dia sudah mempunyai alat. Yang dua adalah faktor ekonomis, ya, bagaimana kita menghasilkan bahan seekonomis mungkin. Yang ketiga ergonomis, ya, ini berkaitan juga dengan estetika untuk menghasilkan keindahan, ya. Teknologi menggunakan bahan-bahan alat-alat canggih, ya, canggih. Contohnya, ya, sekarang orang menghasilkan ulos bukan hanya sebagai selendang, tetapi dengan faktor teknologi bisa dilihat bahan ulos ini bagaimana supaya bisa menjadikan hasil yang mahal, ya, bisa dibikin sebagai baju, ya, bisa menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasil. Estetika adalah keindahan. Yang terakhir faktor kondisi lingkungan, ya. Faktor kondisi lingkungan ini kita harus memperhatikan kearifan lokal. Kearifan lokal apa yang ada tersedia di Tobasa itu harus kalian gali. Oke. Untuk selanjutnya, ya, bisa kalian baca, ya, dari halaman 3 sampai ke halaman, ya, halaman 20, ya. Coba dibaca, ya, sembari nanti ibu akan kasih tugas. Dan ingat, ya, nak, untuk untuk program selanjutnya kalian harus membuat kelompok-kelompok. Dalam satu kelas mempunyai 3 kelompok, ya. Coba dicari ketua kelasnya siapa, ya, itu nanti akan kita membuat suatu praktek bahan dasar dari kayu. Oke, ya, nak, sampai di sini dulu pelajaran ibu, ya. Bagi yang kurang mengerti, ya, bisa kalian buat pertanyaan, ya, di mana kalian tidak mengerti, tolong kirim ke ibu, nanti bisa ibu balas dan ibu jabarkan di kelas masing-masing. Oke, selamat pagi.